Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Radian dengan NPM 2478244, kelas TRI 3C. Oke, baik, di sini saya akan membuat video hands-on saya, yaitu tentang eh, itu matkul network programming 2, yaitu tentang NetMiko dan YAML. Oke, jadi sini yang pertama itu tujuannya memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko, terus menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat, terus mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Oke, jadi Paramiko itu umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain, tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Perintah harus diketik manual, outputnya diparsing sendiri, terus lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Nah, jadi di sini Paramiko versus NetMiko, jadi umum digunakan untuk koneksi SSL perangkat lain, tidak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan, terus perintah harus diketik manual, output harus diparsing sendiri, lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Kalau NetMiko dibangun di atas Paramiko, khususnya untuk perangkat jaringan, tersedianya driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan, lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan. Coba kita cek dulu. Oke, sini habisnya. Nah, jadi yang pertama itu di sini ada topologi seperti net, NAC, switch, dan juga router. Oke, nah jadi di sini sudah saya sudah saya masukkan topologinya itu seperti net, NAC, switch, dan juga router. Jadi yang pertama itu di edit ini di dockernya itu image-nya kita harus pilih yang Ubuntu. Nah, terus Ethernet itu 3, terus Ethernet channel yaitu 1 DHCP-nya itu. Karena di sininya yang nyambung dengan net ini itu 1. Oke. Kalau IP-nya itu taruh di ETH2 static, yaitu IP-nya yang di docker tuh 192.168.1.20/24. Oke, kita lanjut ke switch-nya. Nah, di sini dari docker itu ETH2 ke switch-nya itu Ethernet 000. Kalau di switch-nya itu image-nya kita pilih Linux, yaitu yang 2019 0423 ini, karena ini yang terbaru, yang paling terbaru, yang bawahnya masih sama. Kalau router tidak ada yang kita rubah, image-nya masih sama, yaitu Linux. Oke, jadi yang pertama itu kita ke dockernya, open. Kita coba install NetMiko YAML ya. Kita ketikkan pip 3 install NetMiko YAML. Kita tunggu. Karena di sesi buka user ada berapa sih? Sebenarnya saya typo di sini aturan YAML. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini udah setelah saya tahu requirement already static NetMiko in user lib Python 3, terus bawahnya requirement already statistic YAML in user lokal. Oke. Selanjutnya kita akan buat filenya untuk menyimpan informasi perangkat yang akan dikonfigurasikan. Jadi kita ketikkan nano, terus devices YAML. Nah, di sini yang di dalam file nano saya itu device YAML itu yang pertama device-nya itu ya, kita ketikkan name-nya itu router 1, terus device tipenya itu Cisco iOS. Nah, di sini IP yang di router itu 192.168.1.1 username saya, terus passwordnya ini, terus loopback, name-nya itu loopback, IP-nya ini 10.10.20.1, terus message 255.255.255.0. Nah, terus selanjutnya itu switch 1, yaitu device tipe yang masih sama, yaitu Cisco iOS, terus IP address-nya ini 192.168.1.2. Oke, terus username Davi sama passwordnya ini, terus VLAN-nya ini ID 100, name VLAN 100 net pro. Oke, kita coba keluar aja.
Nah, jadi format YAML ini yang itu berisi daftar perangkat masing-masing dengan tipe device IP-nya, itu seperti username dan password yang akan digunakan oleh script Python. Nah, selanjutnya sekarang saya akan buat script Python untuk membaca file YAML dan menjalankannya otomatis, yaitu ketika kita ketikkan nano config.py. Oke, nah di sini isi dari file nanonya itu Python, script Pythonnya itu seperti input YAML, satunya baca file device YAML seperti with open device YAML 1, terus data YAML 1 save load. Yang kedua itu load setiap perangkat di dalam file YAML. Oke, terus ambil hanya file yang dikenali oleh netmiko-nya seperti device tipenya, terus IP div, terus username div, username, terus passwordnya div, password. Yang ketiga hubungkan ke via SSH, net connect connection. Yang keempat, kirim perintah konfigurasi sesuai dengan perangkatnya seperti IV router in dev nama. Oke, interface embed yang IP address yang di logback itu, terus nusut down, terus ini VLAN 100, also perangkat tidak dikenali Dewati, terus eksekusi konfigurasi yaitu outputnya net connect send config set command, yaitu print output. Terus yang keenam, simpan konfigurasi yaitu net connect save config net connect disconnect. Oke, kita coba keluar Ctrl X. Yang selanjutnya itu jadi yang script tadi itu yang ini membaca file device YAML, lalu masuk ke setiap perangkat melalui SSH. Jika nama perangkat mengandung kata router, maka ia akan membuat logback. Sedangkan jika mengandung kata switch, maka dia akan membuat VLAN 100. Semua perubahan yang disimpan ini otomatis menggunakan perintah yaitu save config. Oke, selanjutnya saya akan keluar dulu, jalankan script yaitu YAML config-nya, yaitu jalankan script itu kita ketikkan Python 3 YAML config.py. Oke, coba enter. Nah, di sini kita tunggu yaitu menghubungkan ke router 1, terus yang sebelahnya IP-nya itu 192.168.1. Router aktifkan logback, terus oke. Di sini kan yang pertama masuk ke router 1 itu interface logback-nya 1, config, terus udah masuk ke config, terus ke interface-nya, terus IP address itu ini 10.10.10.20.1 sebelum mesin ini, terus masuk down, diaktifkan, terus di end itu disimpan, di end, terus udah keluar dari config dan interface-nya. Terus yang selanjutnya itu menghubungkan ke switch, yaitu switch 1, terus IP address ini 192.168.1.2. terus ini udah masuk ke config yaitu VLAN 100. Nah, ini selanjutnya masuk ke config, terus ke VLAN itu name VLAN 100 net pro, terus end, terus keluar. Di sini status konfigurasi dari YAML selesai. Oke, jadi script ini berhasil terkoneksi ke router dan switch, lalu menjalankan konfigurasinya secara otomatis. Nah, yang selanjutnya ini kita verifikasi di router dan switch, yaitu saya akan verifikasi hasil konfigurasi di router dan switch-nya menggunakan SSH. Kita coba yang pertama itu masuk ke SSH routernya, itu kita ketikkan Davin username saya, terus add. Nah, di sini kita masukin IP address yang di routernya itu 192.168.1.1. Kita enter. Oke, terus kita masukin password kita itu tadi. Nah, di sini udah masuk ke routernya. Terus kita coba cek interface briefnya, itu kita cek IP yang ada di routernya. Kita ketikkan show IP interface brief. Oke, nah di sini udah keluar itu seperti interface, IP address, terus metodenya, status dan protokol. Yang pertama itu Ethernet 0/0, terus ini IP-nya 192.168.1.1 itu yes, ini VRAM. Terus yang kedua
Ethernet 0/1 yaitu IP-nya ini 10.10.10.1. Terus Ethernet 0/2 nggak ada, yang ketiga juga nggak ada IP address-nya. Terus loopback-nya ini 10.10.20.1 itu IP-nya. Di sini kita coba exit. Selanjutnya kita coba ke SSH switch ya. Oke, ini udah connection tuh dari router ke ini udah close. Sekarang kita coba ke switch-nya. SSH Davin add. Nah, sekarang kita masukin IP yang ada di switch-nya itu 192.168.1.3. Oke, terus kita masukin passwordnya. Sudah masuk ke switch 1, kita coba cek VLAN yang ada di switch 1, yaitu kita ketikkan show Nah, di sini itu udah keluar itu VLAN-nya ini seperti namanya default VLAN 100 Net Pro. Terus ini VDD default, token ring default, VDNet default, Ethernet default, seperti statusnya. Yang aktif itu cuma default, terus sama VLAN Netro, yaitu seperti yang di default itu portnya Ethernet 0/0, Ethernet 0/1, Ethernet 0/2, dan juga Ethernet 0/3. Nah, jadi hasil ini terlihat bahwa VLAN statusnya berhasil dibuat pada switch dan loopback-nya aktif itu di router. Oke, di sini coba kita exit. Jadi keluar kesimpulannya itu, jadi dengan menggunakan NetMiko dan YAML, proses konfigurasi perangkat jaringan ini bisa dilakukan secara otomatis dan serentak. Itu YAML membantu menyimpan data perangkat dengan lebih rapi dan mudah dibaca, sedangkan NetMiko itu memudahkan eksekusi perintah SSH tanpa harus mengetik manual di setiap perangkat. Oke, mungkin segini saja dari saya Davin. Bila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.